Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir kembali membawa bencana. Banjir melanda berbagai wilayah, dari Bekasi, Bogor hingga Jakarta dan Tangerang. Ribuan rumah terendam, warga mengungsi, fasilitas umum lumpuh, bahkan ada korban jiwa. Ini bukan pertama kalinya dan mungkin bukan juga yang terakhir. Pertanyaannya, apa yang salah? Apakah ini semata-mata akibat cuaca ekstrim atau ada faktor lain seperti buruknya tata kelola lingkungan dan alih fungsi lahan yang tak terkendali? Bagaimana respon pemerintah dan apakah langkah yang diambil sudah cukup efektif? Kita akan membahasnya dalam Sinpo Editorial Kepungan Banjir Jabodetabek bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni musibah banjir melanda Jabodetabek. Banjir parah kembali melanda wilayah Bekasi, Bogor, bahkan di Jakarta, hingga daerah penyangga lain seperti Tangerang dan juga Depok. Sejumlah catatan menyebutkan di Kabupaten Bekasi ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Di daerah itu terdapat 7 kecamatan yang terdampak, mulai dari Bekasi Timur, kemudian Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Gede, hingga Kecamatan Rawalumbu. Sementara itu di daerah Bogor, pemirsa, ini tak hanya banjir, namun masuk kategori bencana hidrologi yang terjadi di 53 desa dalam wilayah 23 kecamatan. Bencana itu meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, dan juga pergerakan tanah akibat hujan sejak Minggu 2 Maret hingga Selasa 4 Maret 2025. Bencana itu merusak 156 unit dan juga sejumlah fasilitas umum, termasuk jembatan penghubung antar desa putus, serta sejumlah rumah yang hanyut terbawa banjir bandang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya termasuk dengan melakukan modifikasi cuaca dengan menaburkan NaCl agar hujan ini bisa diturunkan di wilayah lain yang relatif aman terhadap bencana banjir. Dan kalau kita melihat bagaimana cuaca buruk yang terjadi di wilayah Jabodetabek ini berdasarkan keterangan dari pakar klimatologi BRIN, Erma Yuli Hastin, menyebut bahwa curah hujan ekstrim pada Selasa 4 Maret 2025 dini hari ini disebabkan perjalanan konveksi dari Lampung. Peningkatan hujan di Sumatera itu berkaitan dengan pertumbuhan bibit vortex Samudra Hindia yang menyebut kondisi ini terus berlangsung hingga 1 Maret sehingga menimbulkan lonjakan hujan dan menunjukkan modulasi hujan dipicu oleh penyebab sinoptik di Samudra Hindia. Sementara itu, banjir yang melanda wilayah Jabodetabek yang sudah menjadi bencana tahunan ini juga menarik perhatian dari anggota Dewan di DPR RI yang menyebut bahwasannya ini perlu menjadi perhatian yang meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret secara komprehensif dan juga holistik. DPR RI menyebut pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan langkah-langkah strategis untuk menuntaskan persoalan banjir yang selalu berulang setiap tahunnya. Sehingga hal ini tidak hanya berbasis pada kebijakan di tingkat daerah, namun juga menjadi koordinasi baik pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, terutama wilayah-wilayah yang sering terdampak banjir, terutama penanganan dari hulu hingga ke hilir. Kalau kita melihat bahwasannya ini terkait dengan mengaudit perizinan pembangunan perumahan dan juga pusat perbelanjaan di Jabodetabek, termasuk dengan alih fungsi lahan di daerah Bogor. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra, untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek selama bulan Ramadan ini. Mas Bayu, apa kabar Mas? Pagi. Sehat Mas? Sehat. Baik. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Mas Bayu, di tengah atau di awal Ramadan ini, beberapa wilayah di Jabodetabek tengah mengalami bencana banjir yang bisa dikatakan ini cukup besar. Kalau melihat bencana yang melanda Jabodetabek ini, seperti apa Sinpo ID melihatnya, Mas? Ya, ini sebuah bencana yang tahunan ya, biasanya tahunan. Cuma memang untuk yang kali ini cukup masif juga, karena memang terjadi di sejumlah area di wilayah Jabodetabek. Apalagi yang paling ramai menjadi perbincangan itu ya ketika di Bekasi itu melanda sebuah mal. Ini sampai ada video viralnya di mana ada air yang tiba-tiba masuk ke dalam mal. Ini cukup sangat-sangat kita prihatin ya, karena memang
posisinya sedang puasa, terus ada bencana banjir. Ya, kita harap bencana ini bisa segera mereda ya, mengingat berdasarkan prediksi dari BMKG sendiri, curah hujan masih diperkirakan tinggi sampai tanggal 8 Maret. Oleh karenanya masyarakat pun kita harap bisa bersiap untuk menghadapi tingginya curah hujan, mengingat masih ada waktu, apalagi di tanggal 8 Maret berarti kan puncaknya di sekitar hari Sabtu ini kan, berarti secara nggak langsung ini kita masih harus tetap bersiap, tapi nggak menutup kemungkinan ke depannya juga kita harus tetap siaga, mengingat bencana banjir ini juga sering terjadi di wilayah Jabodetabek. Dan kita harapkan pemerintah juga bisa mengambil sikap dan upaya-upaya perbaikan tentunya agar bencana banjir ini tidak terulang kembali dan mengakibatkan banyak korban seperti itu. Mas Bayu, kalau melihat skala dan juga dampak banjir yang terjadi kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau dikatakan tadi bahwasanya ini merupakan bencana tahunan, kalau melihat yang tahun ini apakah lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa, Mas? Iya, cuma mungkin dalam skala debit airnya memang lebih besar, cuma lokasinya yang agak berbeda saja. Karena memang biasanya Bekasi tidak seperti yang biasanya kita dengar di tahun-tahun sebelumnya, yang sudah biasa langganan banjir itu kan ada di wilayah Tangerang, kota Tangerang Selatan itu biasanya di daerah Ciledug Indah dan kawan-kawan itu kan. Sementara untuk warga daerah sana kan sudah melakukan persiapan yang istilah kata bisa jauh lebih matang ketimbang warga Bekasi. Sebagaimana kita tahu, tiba-tiba Bekasi sendiri langsung diterpa banjir dan itu mengakibatkan aksesnya lumpuh karena memang dikepung oleh sejumlah titik banjir sehingga masyarakat pun terpaksa diungsikan. Dan ini yang sangat-sangat membuat kita prihatin karena memang air banjirnya itu memang melebihi debit air yang biasa dicurahkan dari wilayah Kabupaten Bogor ya. Ini kan, makanya kita harapkan masyarakat bisa lebih waspada lagi dan pemerintah setempat juga bisa mengambil tindakan untuk dalam upaya menanggulangi terjadinya banjir susulan seperti itu. Kalau melihat besarnya dampak dan juga skala banjir yang terjadi hari ini terutama di wilayah Bekasi, apakah ini kalau dari pandangan Sinpo IG apakah ini memang murni faktor cuaca karena curah hujan yang memang cukup tinggi beberapa hari terakhir ini, atau memang ada faktor lain termasuk dengan tata kelola kota, kemudian alih fungsi lahan yang semakin masif, atau seperti apa, Mas? Ya, sejauh ini ada sejumlah temuan di lapangan ya, termasuk yang terakhir kita update itu ada 4 tempat wisata yang pada akhirnya membuat Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik, Kang Deddy Mulyadi itu menutup 4 tempat wisata tersebut. Dan itu tempat wisata yang sedang happening di wilayah Puncak. Sementara dalam proses penanganannya ternyata memang 4 tempat wisata itu menyalahi aturan karena masalah perizinan sehingga terjadi banjir yang sedemikian masif yang sebagaimana kita lihat seperti itu. Artinya ada faktor-faktor lain termasuk dengan tata kelola dan juga alih fungsi lahan yang mungkin cukup masif di beberapa tempat di Jabodetabek ini, Mas. Iya. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bencana banjir yang mengepung wilayah Jabodetabek beberapa hari terakhir. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas, terkait dengan bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek ini. Kalau Sinpo ID melihat respon yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana banjir di beberapa wilayah di Jabodetabek ini seperti apa, Mas? Iya, kita lihat respon dari Gubernur terpilih Jabar ya, yang saat ini sudah menjabat, Kang Deddy Mulyadi juga langsung memberikan respon untuk meminta maaf kepada warga Jabodetabek. Ini cukup membuat kita sedikit dalam tanda kutip kita merasa memang ada pihak yang merasa bertanggung jawab. Ini berarti secara nggak langsung Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin, meskipun dia baru dipilih, baru dilantik, baru mulai menjabat, setidaknya ada rasa tanggung jawab yang dimiliki seorang kepala daerah. Ini patut kita apresiasi ya, karena memang pada akhirnya dia langsung turun tangan sendiri untuk menyelidiki penyebab-penyebab terjadinya banjir. Dan berdasarkan hasil penanganan sementara, ada sejumlah tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Bogor yang memang menyalahi aturan. Sebagaimana kita tahu, sebelum airnya itu sampai ke Jabodetabek, itu kan sebelumnya sempat viral adanya banjir bandang di wilayah Cisarua. Dan ini yang sangat-sangat miris ya, karena memang dalam proses terjadinya bencana tersebut ada satu orang yang hilang karena hanyut. Dan ini sangat-sangat membuat kita prihatin karena memang wilayah puncak banjir, puncak kan sendiri di wilayah tinggi ya, terus kemudian itu banjir bandangnya juga. Kalau kita lihat di video yang beredar di sosial media ini cukup menyeramkan karena memang dataran tinggi terus kemudian dialiri air yang sedemikian besar, itu kan membuat trauma ya tentunya. Dan itu ada ratusan orang juga yang kemudian terpaksa dievakuasi dan efek dari terjadinya banjir di wilayah Cisarua itu sangat-sangat masif juga karena merusak, memutus akses jembatan juga. Nah, makanya kita harapkan para pemangku kebijakan bisa lebih arif lagi untuk kemudian bisa melihat peristiwa ini agar bisa menjadi pelajaran bersama, termasuk salah satunya terkait masalah alih fungsi lahan. Karena memang ternyata berdasarkan hasil pengamatan sementara itu ada alih fungsi lahan yang memang disalahgunakan. Dan kita harap ini bisa kembali dihijaukan kembali sehingga air yang tadinya bisa tanah yang bisa menampung air agar tidak terjadi banjir ini bisa kembali difungsikan. Karena memang sudah dialih fungsi sebagai tempat wisata kan. Nah, ini bisa kembali dihijaukan kembali. Itu sih yang sejauh ini masih menjadi harapan kita bersama. Seperti artinya bukan hanya terkait dengan penanganan pasca banjir atau pada saat banjir, tapi juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah untuk mencegah agar bencana banjir ini tidak terjadi secara tahunan atau memutus tradisi banjir tahunan ini, Mas. Iya, karena memang jika seandainya bencana banjir ini bisa ditanggulangi dengan baik, dengan kerjasama sinergi antara pemerintah daerah bersama pemerintah pusat secara nggak langsung, ini menjadi sebuah legacy tersendiri
buat pemerintahan tentunya Prabowo Gibran dan kepala daerah yang menjabat saat ini. Karena dengan berhasilnya mereka menanggulangi bencana banjir, berarti kan rakyatnya senang kan seperti itu kan. Terhindar dari masalah yang biasanya tahunan itu pasti datang. Sebagaimana kita tahu ya, kita mencoba melihat wilayah-wilayah terdampak banjir, terutama yang sudah biasa terdampak banjir, wilayah Celuduk Indah dan sebagainya, terus Kampung Pulo, itu reporter kita menyambangi rumah satu persatu kan, kita melihat ke dalam kondisi rumahnya itu ternyata di rumahnya memang sudah dalam tanda kutip siaga untuk terjadinya banjir. Jadi misalnya kayak alat-alat elektronik yang sekiranya berat untuk diangkat sebelum terjadi banjir memang sudah ditempatkan di tempat yang jauh lebih aman ketimbang alat-alat yang dalam tanda kutip tidak masalah untuk terkena banjir, seperti kulkas, televisi, itu sudah di lantai 2 semua. Yang di bawah itu cuma sisa-sisa ya bangku, meja dan alat-alat makan seperti biasa gitu kan. Berarti secara nggak langsung mereka kan sudah siap untuk menghadapi banjir. Tapi kalau seandainya banjir ini bisa ditanggulangi secara penuh dengan sinergi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, secara nggak langsung ini menjadi sebuah peninggalan yang cukup baik untuk masa mendatang. Karena pada akhirnya masyarakat tidak was-was lagi kan untuk adanya bahaya banjir. Apalagi kalau seandainya bisa dialihkan air dari kirimannya. Biasanya kan ini kan banjirnya itu airnya kiriman kan dari wilayah Bogor. Ini bisa dialiri ke tempat-tempat yang setidaknya menjadi tempat yang lebih aman untuk dialiri air tersebut. Berarti secara nggak langsung kan ada tempat aliran sungai yang baru untuk kemudian bisa jauh lebih menanggulangi banjir yang ada di wilayah Jakarta seperti itu. Artinya sinergitas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini mungkin kita berbicara terkait pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan juga Provinsi Banten karena memang wilayah-wilayah tersebut yang sering menjadi langganan banjir tahunan ini ya Mas? Iya betul sekali, karena memang terakhir kita lihat itu ada reporter kita yang dikirim ke wilayah Celuduk Indah ya. Itu ya agak lumayan sih, walaupun nggak separah sekitar tahun 2014-2009 yang dulu ya, yang memang itu cukup masif juga, rumahnya sampai terendam sampai atap, walaupun nggak semasif itu, tapi setidaknya daerah situ masih banjir. Dan warga di situ masih menerapkan upaya-upaya pencegahan banjir yang seperti biasanya dilakukan. Tapi dengan adanya sinergi yang kemudian antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat yang bisa menanggulangi banjir, makanya daerah tersebut juga masyarakatnya tentu bisa hilang was-wasnya dari apa yang disebut bencana banjir. Dan tentunya jika seandainya suatu daerah itu terbebas dari banjir, maka secara nggak langsung ekonominya bakal jadi lebih baik. Ini sebuah efek domino yang tentunya akan simultan ya terjadi ya, karena memang dengan terbebasnya sebuah daerah dari bencana banjir, maka secara nggak langsung harga tanahnya pun juga lebih baik, terus ekonominya juga berjalan jauh lebih baik lagi, seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di wilayah Jabodetabek, Mas Bayu. Kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari bagaimana evakuasi para korban, kemudian juga ada juga langkah yang dilakukan dengan melakukan modifikasi cuaca untuk mengalihkan hujan ke tempat yang lebih aman, dalam artian di luar wilayah Jabodetabek atau di luar wilayah yang menjadi langganan banjir ini. Kalau melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini seperti apa, Simpo ini, Mas? Ya, ini sebuah langkah konkret ya, karena memang pada akhirnya harus ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan naiknya debit air di wilayah yang rawan banjir. Berarti secara nggak langsung ini langkah konkret yang sedang diupayakan untuk kemudian ya patut kita apresiasi juga upaya tersebut agar kedepannya masyarakat ini bisa jauh lebih tenang lagi bila seandainya memang di daerahnya terjadi terjadi hujan. Dan kita harapkan bukan hanya dari upaya ini kan menabur NaCl di udara agar awannya itu bisa menjatuhkan hujan di tempat yang area yang lebih aman dari bencana banjir. Selain upaya tersebut, kita harapkan juga karena memang banjirnya ini terjadinya cukup masif ya, bukan hanya di wilayah Jabodetabek juga, karena memang ada beberapa titik di wilayah Jawa Tengah, terus kemudian di daerah Jawa Timur, terus kemudian terakhir kita update juga ada di wilayah Sumatera Selatan juga, dan sebagainya. Ini kan berarti secara nggak langsung DPR juga perlu untuk rembuk bersama, untuk melihat titik-titik yang terjadi banjir juga, karena memang sebagaimana kita tahu, banjir ini bukan jadi sebuah bencana yang lokal terjadi ya. Untuk beberapa daerah seperti sebagaimana kita tahu di tahun lalu 2024 juga itu ada banjir di daerah Papua juga pernah dilanda banjir, dan ini menjadi sebuah perhatian bersama untuk kemudian bisa mengambil kebijakan yang lebih baik lagi untuk mencegah upaya banjir agar tidak terjadi secara masif. Ya, makanya sebagaimana kita tahu, yang salah satunya yang paling bisa diupayakan adalah mereview kembali terkait perizinan-perizinan alih fungsi lahan, di mana lahan yang sudah dipakai ini juga harus bisa direview kembali apakah kemudian ini mengakibatkan banjir bandang atau tidak, atau seperti yang terjadi di wilayah Cisarua itu direview kembali untuk kemudian bisa dikembalikan fungsinya, sehingga tanah yang tadinya sudah di remake sedemikian rupa terus kemudian dikembalikan agar air itu bisa ditampung lagi dengan lahan-lahan yang sudah dikembali hijaukan, seperti itu. Kalau berbicara terkait dengan usulan dari DPR RI yang mengatakan bahwasanya perlu langkah yang komprehensif dari hulu hingga dari hilir ke hulu, ini terkait dengan permasalahan banjir yang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia ini, apakah perlu langkah-langkah yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini, Mas? Ya, ini mengingat
periode banjirnya ada yang dalam tanda kutip itu disebut 5 tahunan ya. Sementara ini fasenya sedang dilewatin 5 tahunan tersebut. Makanya kita harapkan ini bisa segera diambil langkahnya agar bencana-bencana yang susulan termasuk banjir-banjir yang nantinya akan mendatang itu bisa dicegah sedini mungkin. Karena dengan demikian maka masyarakat pun bisa jauh lebih tenang lagi bila seandainya di rumahnya sedang terjadi hujan. Karena memang ada upaya yang konkret yang kemudian dilakukan dari hulu ke hilir untuk kemudian bisa mencegah terjadinya banjir sebagaimana yang kita tahu itu bencana tahunan. Berarti secara nggak langsung kan sejauh ini bila belum ada upaya yang jauh lebih signifikan untuk menanggulangi banjir kan secara nggak langsung masyarakat juga masih ada kekhawatiran bahwasanya daerahnya bakal terjadi banjir lagi nih. Dan itu juga masih terus disiapkan upaya-upaya ya selain dari masyarakatnya, tolong pemerintahnya juga bisa mengambil kebijakan agar banjir tersebut tidak terulang kembali seperti itu sih. Kalau berbicara terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk pencegahan dan juga penanggulangan pasca banjir ini yang menarik adalah beberapa wilayah yang terkena banjir ini menyebabkan kerusakan-kerusakan di fasilitas umum. Ada yang jembatan kemudian terputus. Artinya memang ada harus segera upaya-upaya perbaikan dari pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak banjir ini, Mas. Ya karena memang dengan seperti yang kita tahu ya di wilayah Cisarua itu ada jembatan yang terputus. Tentunya itu akses masyarakat yang biasanya melintas di daerah tersebut terus jadi terhambat. Dan itu tentu sangat-sangat mempengaruhi roda perekonomian masyarakat setempat ya. Seperti anak mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, berarti terhambat dengan adanya jembatan yang tersebut kan. Makanya pemerintah setempat juga harus sigap melihat hal ini. Dan nggak cuma di wilayah Cisarua juga, karena memang di beberapa wilayah di Jabodetabek seperti ya salah satunya yang Bekasi ya yang cukup masif juga itu bisa kemudian ditanggulangi dengan cepat karena memang apalagi yang sangat ikonik banget fotonya kemarin itu kan yang mall terus kemudian banjir itu ya tentunya sangat mempengaruhi perekonomian wilayah Bekasi ya karena memang suatu pusat perbelanjaan untuk kemudian diterpa banjir kan sangat-sangat prihatin sekali dan kita harapkan apa yang bisa pemerintah setempat bisa melakukan upaya-upaya yang lebih masif lagi agar banjir ini bisa ditanggulangi dan kedepannya masyarakat bebas dari rasa was-was. Dan bila seandainya itu pun berdampak terhadap fasilitas umumnya bisa segera diperbaiki lagi agar aktivitas dan perekonomian yang ada di wilayah tersebut bisa kemudian kembali pulih seperti itu. Mas Bayu, kemarin kan sempat ada video viral di media sosial yang memperlihatkan bahwa sekelompok warga kemudian menjebol tembok pembatas antara satu perumahan dengan perumahan lain, di mana perumahan yang satu itu tergenang banjir, kemudian perumahan yang lain itu nampak tidak terbebas, merata nampak bebas dan kemudian menjebol, kemudian airnya itu mengalir. Dan ini apakah memang salah satu dampak dari alih fungsi lahan yang semakin masif tersebut terkait dengan mungkin dulunya itu daerah resapan kemudian diubah menjadi pemukiman ataupun perumahan warga atau seperti apa Mas? Ya ini harus menjadi sebuah kajian bersama ya. Oleh karenanya aparat setempat maupun warga juga bisa melakukan kajian bersama karena memang sebagaimana saya tahu itu juga di wilayah Tangerang sendiri juga ada yang seperti itu juga dan ini kita harapkan tidak menimbulkan konflik antar warga sehingga aparat pun termasuk pemerintah setempat bisa langsung turun tangan melihat masalah yang terjadi di masyarakat seperti itu agar bisa mengambil upaya menengahi dan juga mengambil tindakan agar bencana banjir maupun konflik yang apalagi itu kan seberang-seberangan komplek ya itu bisa segera ditengahi dan tidak terjadi lagi masalah banjir di wilayah tersebut seperti itu. Baik, Mas Bayu terima kasih sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Jabodetabek. Terima kasih juga pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir seperti yang kita bahas tadi bahwasanya
permasalahan ataupun bencana banjir ini merupakan bencana tahunan yang cukup complicated sehingga ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu agar banjir ini tidak menjadi tradisi tahunan, agar memutus tradisi banjir di wilayah Jakarta kemudian dan juga sekitarnya agar cukup sampai di sini. Dan meskipun memang tahun ini cukup besar bencana dan juga dampaknya maupun skalanya, kita juga mengucapkan turut prihatin untuk seluruh korban yang terkena bencana banjir, dan kita berharap bagaimana upaya-upaya dari pemerintah dan juga kerjasama dari semua pihak agar bencana ini tidak terulang kembali. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.